Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Secara khusus selamat malam buat anak-anak yang sudah siap untuk mendengar jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kalian hari ini. Apa kabar semua? Kami di sini berharap Bapak Ibu Saudara dan juga anak-anak semuanya sehat ya. Lo Cecia, lo Vivi, semuanya tetap sukacita, tetap semangat. Iya, kita akan memulai sesi tanya jawab ini, tapi sebelumnya Lost of Fun ingin mengajak kita nyanyi satu lagu. Lagu ini mungkin lagu baru buat kalian, juga mungkin buat papi maminya di rumah. Tapi lagu ini bercerita tentang Tuhan, sekarang aku mau buka telingaku, aku mau dengar suaramu supaya aku semakin mengenalmu. Biarlah lagu ini boleh menjadi doa kita kepada Tuhan. Lewat setiap pertanyaanmu dan jawaban dari kami itu membuatmu semakin mengenal Tuhan. Kita nyanyi ya. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Malam hari ini lewat setiap pertanyaan yang sudah kami ajukan, kami ingin semakin mengenal Engkau. Dan saat ini Tuhan, kami buka telinga kami, dan Tuhan tolong kami, supaya kami mengerti dengan setiap jawaban yang diberikan lose-lose di tempat ini. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Oke, Langsung Caca, Langsung Vivi sudah siap jawab pertanyaan anak-anak? Udah siap lah ya, udah punya catatannya masing-masing. Oke, teman-teman mau mengucapkan terima kasih dulu buat ke-6 anak yang sudah mengirimkan pertanyaannya. Kalian sangat luar biasa, kalian sangat hebat dan kalian sangat keren-keren. Kadang-kadang Langsung aja nggak bisa apa ya, maksudnya ini pertanyaan nggak kepikiran, bener nggak kepikiran ini pertanyaannya, tapi kalian bisa tanya dan itu bagus banget ya. Langsung juga akhirnya belajar, Langsung juga
Lause yakin juga belajar dengan pertanyaan-pertanyaan kalian. Oke, Lause Founder nggak mau lama-lama, kita masuk ke pertanyaan pertama ya. Ini ada Josephine. Hai Josephine, sudah siap mendengar jawabannya? Josephine nanya begini Lause. Kenapa sih Tuhan itu menciptakan pohon pengetahuan yang baik dan pohon pengetahuan yang jahat di Taman Eden? Kenapa sih harus Tuhan ciptakan itu pohon ada di Taman Eden? Coba deh, sekarang Lause Cia dulu mungkin jawab kita kenapa Lause Cia itu Tuhan ciptain pohon pengetahuan yang baik dan jahat tuh di Taman Eden. Halo Josephine, manusia itu diciptakan Tuhan dengan memiliki kehendak bebas. Manusia itu bisa memilih, mau memilih taat pada Tuhan atau memilih tidak taat kepada Tuhan. Tidak seperti boneka atau robot yang bisa diprogram untuk cuma bilang I love you Tuhan. Jadi manusia itu bisa memilih dia mau taat atau mau tidak taat, memberontak kepada Tuhan dan berdosa. Dengan adanya pohon baik, pengetahuan baik dan jahat, jadi kehendak manusia itu bisa benar-benar ada artinya, bisa benar-benar memilih mana yang mau taat atau yang tidak taat. Kalau misalnya pohon itu tidak ada, berarti manusia itu kayak robot. Dia cuma bisa dipaksa taat kepada Tuhan. Jadi pohon baik dan jahat itu diperlukan agar manusia itu bisa menentukan mau benar-benar taat pada Tuhan atau memilih tidak taat pada Tuhan. Karena Tuhan itu ingin agar kita manusia mengasihi Tuhan sungguh-sungguh dari pilihannya. Bukan karena paksaan gitu. Bukan karena kasih yang terpaksa ya. Mungkin contoh sederhananya gini ya, kalau misalnya Josephine mama di rumah punya coklat nih, terus mama bilang begini sama Josephine sama Jordan, Ci ini ada coklat di meja tapi kamu nggak boleh makan, kamu nggak boleh pegang ya. Nah mama pergi dulu. Kira-kira nih ya Josephine sama Jordan taat apa enggak nih sama perintahnya mama gitu ya. Kan Josephine sama Jordan juga punya kehendak bebas itu kan ya, aku mau taat atau aku nggak mau taat nih sama perintah mama gitu. Kalau nggak taat berarti coklatnya diambil dan dimakan, tapi kalau taat berarti tidak diambil dan tidak dimakan. Nah begitu juga dengan Adam dan Hawa ya, mereka juga punya kehendak bebas seperti Josephine, mau taat atau nggak taat. Ya akhirnya kita tahu dong ceritanya. Adam dan Hawa memilih tidak taat ya. Jadi ya Tuhan pengen apa ya? Pengen Adam, pengen Hawa tuh benar-benar mengasihi Tuhan ya. Seperti kata Lause Cia mengasihi Tuhan bukan yang lahir dari hati, bukan karena dia terpaksa begitu ya. Tapi sayangnya memang Adam dan Hawa akhirnya jatuh di dalam dosa ya. Josephine, semoga apa yang Lause Cia sudah sampaikan itu boleh Josephine mengerti ya. Nanti kalau Josephine kurang paham, kurang ngerti, boleh deh nanya lagi. Boleh nanya, nanti suruh mami WA-in lagi Lause Cia-nya ya. biar bisa jawab Josephine lagi. Oke. Sekarang kita ke pertanyaan kedua ya. Ini juga gak kalah kerennya nih. Ada dari Jesslyn waktu tanya jawab yang pertama juga ikut nanya. Sekarang dia nanya lagi. Ternyata Jesslyn memang pengen banget belajar, pengen banget tahu ya. Dan itu baik sekali ya. Ini nih pertanyaan Jesslyn Lause. Dari mana lu tahu tentang Tuhan dan percaya sama Tuhan? Kan papanya nggak percaya. Dari mana lu tahu tentang Tuhan dan percaya sama Tuhan? Kan papanya lu tuh nggak percaya gitu ya. Logikanya masuk akal ya, karena memang kan yang di Batra itu yang selamat cuma 8 orang gitu ya, nggak ada tuh papa mamanya lu, nggak ada diceritain ya. Ini Pak Sofan aja yang jawab ya buat Jesslyn. Yang pertama Jesslyn, kita tidak tahu pasti apakah Papa Nu itu percaya sama Tuhan atau enggak? Ya kita nggak tahu pasti karena Alkitab juga tidak ngomong di Alkitab juga tidak ada yang diceritakan tentang papanya Nu ini ya. Ada kemungkinan besar papanya Nu, maksud Lause tadi nggak diceritakan tentang imannya gitu ya. Ada kemungkinan besar papanya Nu yaitu Lamek adalah orang yang juga percaya dan taat sama Tuhan.
Tapi karena memang mungkin pada waktu itu sudah tua, Nu aja waktu itu sudah sangat tua waktu bikin Batrah ya. Apalagi papanya ya, kayak Jesslyn sama papi kan jauh tuh umurnya. Nah, kemungkinan Nu sama papinya juga jauh umurnya. Jadi mungkin waktu Nu bikin Batrah itu waktu ada air bah itu papanya Nu, Lamek itu sudah meninggal gitu ya. Begitu juga dengan kakeknya Nu ya, meninggal. Jadi kalau Jesslyn tanya, kok Nu tuh bisa percaya sama Tuhan sih gitu ya? Saya yakin begini Jesslyn, karena diajarkan sama papanya Lamek gitu. Bisa jadi papanya memang orang percaya dan kakeknya Metusalah, atau papa kakeknya bahkan sama orang tuanya Nu sampai beberapa generasi di atasnya. Ini kemungkinan karena umur orang pada waktu itu sangat panjang ya. Jadi bisa aja Nu diajarin sama papinya, sama kakeknya, sama kakek buyutnya gitu ya. Dia diajarkan itu tentang Tuhan. Nah, waktu Nu lahir dan bertumbuh besar, papanya Lamek, kakeknya Metusalah, kakek dari kakeknya namanya Yared, papanya Yared namanya Mahalalel. Susah banget sih ngomongnya. Kakeknya Jared, Kenan. Bahkan sampai batas tertentu usianya Nu, cucunya Adam yang bernama Enos pun masih hidup. Ya. Dan ada satu orang lagi nih Jesslyn, yaitu papa dari kakek Nu yang namanya Henok. Tidak ada waktu Nu lahir karena Henok itu diangkat oleh Tuhan. Berarti Nu ini bisa kita simpulkan lahir dari keluarga yang percaya kepada Tuhan ya. Dari papanya, kakeknya, kakek buyutnya adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita melihat silsilanya, nah artinya kemungkinan besar Nu tahu percaya sama Tuhan ya karena papanya, kakeknya, kakek buyutnya gitu ya. Tapi kenapa tidak diceritakan waktu air bah? Karena mungkin kemungkinan besar juga mereka sudah meninggal. Ya Jesslyn pasti ini menjawab Jesslyn. Jadi bukan papanya nggak percaya Tuhan gitu ya. Kemungkinan besar papanya Nu adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Oke ya Jesslyn ya. Tapi kamu keren banget. Nanyanya bagus sih lo. Maksudnya bisa kepikiran dan bener sih, maksudnya logikanya bener gitu ya. Bisa kepikiran gitu sama Jesslyn. Jadi itu diajarkan sama papa, kakek, sama buyutnya sampai generasi di atasnya. Lalu pertanyaan Jesslyn lagi nih Loser. Yang berikutnya, dari mana Nu bisa tahu dan kenal tentang Tuhan? Karena Tuhan ya, yang kedua nih. Karena Tuhan menyatakan dirinya secara pribadi nih sama Nu. Allah berfirman kan secara pribadi sama Nu supaya Nu buat Batrah. Allah mau memusnahkan semua orang pada waktu itu karena manusia jahat dan rusak di bumi ini ya, berbuat dosanya banyak banget sampai Allah marah dan ingin memusnahkan manusia. Nah, disitulah Tuhan berfirman kepadamu dan Nu taat kepada Tuhan. Dia bikin Batrah, walaupun kalau kita dengar cerita Nu ajak orang nggak mau, malah diketawain gitu ya. Tapi Nu tetap taat sama perintahnya Tuhan. Nah, itulah kerennya Nu. Jadi dua ya tadi Jesslyn. Yang pertama dia bisa kenal Tuhan karena orang tuanya, karena kakeknya. Yang kedua karena memang Allah menyatakan dirinya sendiri kepada Nu dengan suruh Nu bikin Batrah. Ya Jesslyn ya. Oke Jesslyn, thank you banget. Udah 2 kali tanya jawab, dua kalinya Jesslyn tanya. Terima kasih ya Jesslyn. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Dan kali ini video nih. Ada video nih. Dan ini juga sama. Waktu sesi tanya jawab yang pertama juga tanya, sekarang juga tanya. Dan ternyata memang anak-anak sekolah minggu kita adalah anak-anak yang mau belajar di Loser. Kita saksikan ya video berikut ini. Sore Lause, aku mau nanya, di Daud dan Goliat, kenapa Goliat bisa besar sedangkan Daud kecil? Terima kasih. Iya, pertanyaan Ricci nih. Ricci bilang begini, di Daud dan Goliat, maksudnya di kisah Daud dan Goliat itu kan dibilang tuh Goliat adalah orang yang tinggi, yang besar gitu ya. Sedangkan Daud kecil, kok bisa begitu sih? Kok bisa beda banget gitu loh sih? Kenapa yang satu
gede gitu ya, besar tinggi, yang satu kecil pendek, kok bisa begitu sih gitu. Nah kira-kira nih Losa Vivi, kenapa bisa begitu Losa Vivi? Aduh, kenapa ya? Losa Bener sama Losa Vivi juga beda. Losa Bener gede. Beda-beda ya, unik-unik. Oke. Ricci suka main basket nggak? Suka, Saya ya, sih Ricci. suka ya, suka banget main basket. Nah, ada banyak pemain basket di negara-negara tertentu, mereka itu punya badan besar-besar dan tinggi-tinggi. Sementara ada banyak juga orang-orang di negara Indonesia kayak kita-kita ini, badannya itu cenderung lebih kecil dan lebih pendek daripada pemain-pemain basket yang di negara-negara lain yang tinggi-tinggi dan besar-besar itu. Kurang lebih begitu juga waktu zamannya Daud sama Goliat. Ada prajurit-prajurit tertentu yang badannya itu besar dan tinggi. Sementara badannya Daud itu kan dibilangnya kecil dan dibilangnya Pendek, kecil dan kecil pendek gitu ya. ya. Sebenarnya bukan pendek ya juga bukan sih. sih, dibilangnya kecil. Tapi sebenarnya bukan kecil. Tetapi badannya itu ya biasa aja. Cuman kelihatannya lebih kecil kalau dibandingkan dengan Goliat yang punya badan besar dan tinggi gitu ya. Jadi kalau misalnya orang Indonesia dibandingkan dengan orang-orang kayak seperti pemain basket di Amerika gitu ya, mereka kan punya badan yang tingginya bisa sampai 2 meter, Iya, 2 meter lebih gitu ya. Sementara di orang-orang Indonesia paling 1,8 gitu ya, nggak nyampe 2 meter gitu. Kurang lebih seperti itu pada zaman Daud dan Goliat. Jadi Daudnya kelihatan kecil daripada Goliat. Dan mungkin ada faktor keturunan juga ya Oh, Losa iya. Vivi ya. Iya. Jadi memang mungkin papa mamanya Goliat tuh orangnya tinggi-tinggi gitu ya. Jadi anaknya juga tinggi gede Iya. gitu ya. Iya. Aduh, thank you ya Ricci. Tapi ini aku nggak pernah kepikiran nih nanya begini. Tapi Ricci bisa kepikiran dan itu keren loh Ricci. Terima kasih banget loh. Jadi lo sebenarnya juga belajar terus mikir juga. Oh iya ya, kenapa bisa begitu ya gitu kan ya. Iya, bukan kira-kira begitu jawabannya ya. Jadi ada faktor keturunan dan memang ya pada waktu itu ada orang-orang yang memang tinggi besar seperti itu ya. Sama sebenarnya kayak sekarang juga ada orang-orang yang dilahirkan dengan tinggi sekali. Ada orang yang kayak aku pendek gitu kan ya. Ih sedih. Oke, kita lanjut ya. Thank you buat Ricci. Sekarang ini pertanyaannya Angelin nih. Ini karena baru cerita nih kemarin hari Minggu tentang tulah ke-10. Jadi Angelin nanya begini loh Selasa. Di tulah ke-10 kenapa yang harus dicat itu pintunya? Buat apa dicat gitu kan ya? Itu lo sebenarnya nggak jelasin ya kemarin ya. Oke, lo Cece deh kali ini yang jelasin deh. Halo Angelin, di tulah ke-10 benernya pintunya itu bukan dicat, tapi Oh, dibubuhi. aku tuh ngomongnya dicat supaya mereka ngerti kemarin. Oh, Jadi ya. dioles kali ya mas. Dioles. Itu salah lo sebenarnya. dicat semuanya dicat ya. Dicat semuanya ya. Ya, jadi benernya dia tuh kayak cukup dibubuhi lah gitu. Nah itu dari dibubuhkan susah itu ya, apa lah sih ya? Dioles kali ya, Iya. mungkin dioles Ya, gitu. dikasih darah anak domba atau kambing jantan yang sudah disembelih oleh keluarga-keluarga dari bangsa Israel. Dan itu tuh benernya bukan daun pintunya, tapi lebih tepatnya itu kedua tiang pintu dan di ambang pintu, jadi di kiri, kanan, dan atas pintu. Kenapa ya itu harus dibubuhi darah itu? Karena pada waktu malam, waktu Tuhan mau menjalani tanah bangsa Mesir, ketika Tuhan melihat tanda itu, ada darah itu, Tuhan akan melewati. Jadi tulah ke-10 itu nggak masuk ke rumah bangsa Israel. Tapi yang lebih penting, sebenarnya pada waktu Mesir zaman dahulu itu mereka Punya budaya. itu kalau misal nama orang itu dianggap sangat penting, jadi harus ditulis di suatu batu yang nggak mudah rusak.
Jadi mereka percaya kalau seperti batu itu nggak mudah rusak, ketika nanti orang itu meninggal, orang itu bisa hidup gitu selama-lamanya. Dan pada waktu itu kalau bikin rumah, mungkin bukan hidup ya loh Caca, mungkin lebih diingat Iya, oleh orang, iya, jadi iya. tetap hidup lah di Iya, dalam hatinya dalam kita hati, gitu ya. ya, dalam hati orang-orang di situ gitu Iya. ya. Jadi terus dalam budaya mereka waktu bikin rumah itu biasanya mereka pakai batu batanya itu dari lumpur. Tapi untuk di ambang pintu itu mereka pakai batu yang keras, dan itu biasanya di dalam batu itu ada diukir nama yang tinggal di dalam rumah itu. Nah, Tuhan mau mengajarkan kita kalau bukan batu itu yang bisa manusia itu hidup gitu selamanya tuh, tapi cuman dari darah sang anak domba yang disembelih, maka manusia bisa ditebus gitu ya, bisa hidup selama-lamanya. Jadi yang darah anak domba itu sebagai tanda ya, tanda waktu Tuhan mau melewati rumah orang Mesir, kalau Tuhan lihat tanda itu Tuhan akan melewati gitu ya. Dan memang ada budaya ternyata Angeline, pada waktu itu memang orang-orang biasa mengukir nama ya di atas batu, dan kebetulan di pintu itu kanan kirinya terbuat dari batu dan itu diukir nama mereka. Oke. Jadi terjawab ya Angeline ya, apa yang Angeline tanyakan, kenapa sih harus dicat pintunya, buat apa ya, buat itu tadi, buat tanda ya, supaya mereka juga mengingat apa yang Tuhan lakukan dalam hidupnya mereka. Oke Angeline, semoga ini menjawab kamu, dan tunggu pertanyaan selanjutnya dari Angeline. Ini pertama kalinya loh Angeline tanya, dan dia langsung tanya sih sebenarnya kemarin waktu sekolah minggu, kenapa harus dicat, terus aku jawab ya nanti ya Loseven tak jawabnya pas hari Rabu aja. Begitu, dan sekarang Loseven tepati loh janjinya, lo Caca tapi yang jawab ya. Oke, kita ke pertanyaan kelima sekarang. Ada satu video dari Keanu, kita mau lihat dulu ya videonya. Lause Ken mau tanya, kalau di surga kan kita bisa ketemu nenek, akung, hubungannya masih sama seperti dunia apa enggak? Terima kasih. Oke, thank you Keanu. Nih unik ya. Kalau di surga, ini dulu pertanyaan lo teman-teman. Kan kita bisa ketemu nenek, ketemu akung, ketemu siapapun yang lebih tua dari kita gitu ya. Hubungannya masih sama nggak seperti waktu kita hidup di dunia? Jadi kalau misalnya itu akung masih sama nggak itu akung aku? Jadi waktu aku ke surga aku kenal nih, ih akung aku gitu kan ya. Waktu aku ke surga aku tahu itu popo aku gitu kan ya. Nah kira-kira begitu nggak lo Fitri? Aduh, ya itu juga sempat jadi pertanyaan pribadi ya. Dan sekarang Lause mau bantu Keanu untuk jawab. Kalau nenek percaya sama Tuhan Yesus, maka nenek juga pasti akan diselamatkan dan masuk ke surga. Begitu juga dengan Akung. Kalau Akung percaya sama Tuhan Yesus, Akung akan diselamatkan dan masuk ke surga. Jadi hal pertama yang perlu diingat, tidak semua orang yang meninggal itu masuk surga. Ada yang ke surga kalau dia percaya sama Tuhan Yesus. Tapi ada juga yang tidak masuk ke surga karena dia menolak percaya kepada Yesus. Sekarang kita kembali ke pertanyaan Keanu yang tadi. Kalau di surga kan kita bisa ketemu nenek, akung. Hubungannya masih sama seperti dunia apa enggak? Hubungan kita sama keluarga nanti masih sama seperti dunia ini atau enggak? Jawabannya bisa iya, bisa enggak. Jawabannya iya, karena nanti di surga kita pasti bisa mengenali, oh itu papa, oh itu mama, itu akung, itu kakak, itu adik, dan keluarga kita yang lain. Jawaban lain kita bisa tidak
Tidak kenal. Tidak kenal seperti di dunia ini, karena nanti status kita adalah golongan-golongan berdasarkan generasi. Semuanya akan jadi satu generasi, yaitu anak-anak Tuhan. Satu generasi umat Tuhan. Mirip dengan malaikat. Malaikat tidak ada mama malaikat, tidak ada papa malaikat, tidak ada akung malaikat, tidak ada anak cucu malaikat, tapi semuanya adalah malaikat Tuhan. Jadi nanti kita semuanya ada dalam satu generasi, yaitu anak-anak Tuhan. Iya, gitu kan. Jadi bisa aja kita kenal, kita ingat, oh iya ya, ini loh Seven dulu ngajarin aku, gitu kan ya. Oh iya itu loh Ciacai, loh Vivi. Oh itu mama, itu papa, itu akang, ya bisa. Tapi ya bisa juga enggak, karena kita tadi kata Vivi jadi satu generasi ya, yaitu anak-anak Tuhan. Jadi jawabannya bisa iya dan tidak gitu. Mungkin nanti kita tahu jawaban yang sesungguhnya kalau kita sudah di surga, ya. Nanti mungkin di surga kita bisa diskusi lagi ya kan ya. Enggak kan, bercanda kan ya. Oke, tapi ini pertanyaan Keanu yang bagus banget. Dulu Lauso Fen juga, tadi Lauso Vivi juga bilang sempat jadi pertanyaannya kita juga ya. Besok-besok kalau ini kenal nggak ya sama papaku sama mamaku gitu ya. Itu juga jadi pertanyaannya Lauso dulu. Dan buat aku Ken juga keren banget pertanyaannya. Hebat bisa mikirnya sampai begitu ya. Oke, thank you ya Ken ya sudah bertanya lagi. Terakhir nih. Pertanyaan terakhir. Ini nggak mau apa? Ini Cici yang juga luar biasa nih, Cici Flavia ya. Cici Flavia nanya gini nih, Losa. Kan ada yang meninggal baby umur 1 tahun, benar ya? Bahkan ada yang baru lahir meninggal, gitu ya. Ada juga nih yang meninggal anak umur 5, 6, 7 tahun dan sebagainya gitu ya. Dan ada orang tua juga yang meninggal umurnya udah 70, 90. Ada orang yang umur meninggalnya 30 ya. Ya kita tidak tahu hidup manusia ya. Macam-macam pokoknya umurnya. Nah, kalau di surga nanti mereka atau kita tuh jadi umur berapa kalau Jadi kalau misalnya meninggalnya umurnya masih 1 tahun, nanti di surga dia jadi tetap 1 tahun atau jadi umur berapa gitu ya? Itu pertanyaan Flavi, dan itu buat aku waktu lihat satu pertanyaan Flavi, wah ini keren banget ya. Ini Flavi bisa mikir sampai begitu, bener juga. Jadi umur berapa ya gitu ya kita ya? Apakah tetap jadi tua gitu atau nanti tetap jadi bayi gitu ya? Berarti kalau bayi kan harus ada yang ngurus gitu kan ya. Oke, aku jawab ya Flavi, lo sama jawab ya. Nah, Flavi, yang perlu kita ingat adalah waktu Tuhan Yesus datang kedua kalinya, semua orang akan dibangkitkan dari kematian. Ya, semua orang akan dibangkitkan dari kematian. Dan semua umat Tuhan akan tinggal di langit dan bumi yang baru. Nanti akan ada langit dan bumi yang baru. Nah, di sana kita semua yang adalah umat Tuhan, yang percaya sama Tuhan Yesus, akan punya tubuh yang baru yang tidak akan bisa mati lagi. Jadi kalau kita mati sekali, kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, kita tidak akan mati lagi. Artinya kita akan hidup kekal, ya. Dan kita hidup selama-lamanya. Dan ini pertanyaan Flavi. Tapi kita akan punya umur berapa nanti di surga, gitu ya? Nanti kita akan punya umur berapa di bumi dan langit yang baru itu? Memang Flavi, Alkitab tidak menjelaskan kepada kita tentang ini. Jadi sebenarnya kalau Flavi nanya seperti itu, Lauso Fen juga tidak tahu jawabannya. Lauso Fen nggak tahu nanti waktu di surga kita akan punya umur berapa. Tapi ada orang yang berpendapat begini, bahwa nanti semua orang di surga akan sama dengan waktu Adam dan Hawa diciptakan. Entah umur berapa waktu itu mereka diciptakan, tetapi kita tahu dengan pasti ceritanya mereka nggak diciptakan bayi. Mereka diciptakan udah dewasa, sudah besar ya, tidak dari bayi. Nah, kira-kira mungkin, maksudnya begini, ada orang lain juga yang berpendapat bahwa kita semua nanti akan sekitar umur 33 tahun nih. Kira-kira sama dengan umur Tuhan Yesus waktu mati disalibkan dan kemudian bangkit. Umur Tuhan Yesus waktu itu 33
tahun. Jadi ada orang yang berpendapat akan sama seperti Adam dan Hawa waktu diciptakan umurnya, yang kita nggak tahu waktu itu dia di umurnya berapa, atau yang ada yang pendapat lain yang berkata sama dengan Tuhan Yesus waktu dia mati dan dia bangkit, yaitu 33 tahun. Nah, kita tidak tahu nanti akan seperti apa, Fla. Kemungkinan besar kita nanti akan ada di dalam kondisi yang mirip seperti malaikat, yang sejak pertama kali diciptakan dalam kondisi sudah dewasa, ya, sudah besar, sudah dewasa, dan dalam kekuatan dan kecerdasan yang optimal. Kalau itu benar, artinya nanti semua orang, baik yang meninggal waktu bayi ataupun yang meninggal waktu sudah tua, akan menjadi orang-orang dewasa muda dengan tubuh yang optimal. Artinya tubuhnya kuat, tubuhnya sehat, yang sakit tidak akan sakit lagi, yang cacat, maaf ya, yang cacat fisik tidak akan cacat lagi, akan punya tubuh yang baru, lengkap semuanya. Jadi kita semua akan punya tubuh yang sehat, yang kuat dan optimal. Tapi kalau Fluffy bertanya umur berapa kira-kira, memang Laos of Heaven tidak punya jawaban yang pasti. Karena memang Alkitab tidak mengatakan kepada kita dengan pasti umur berapa nanti kita, kalau kita meninggal kita akan jadi umur berapa waktu kita di surga. Tapi mungkin ini aja yang bisa Laos of Heaven menjelaskan. Kita mungkin akan seperti malaikat yang memang sudah dewasa, yang punya tubuh yang optimal, yang sehat, yang kuat gitu ya, yang tidak ada cacat fisik. Tapi berita baiknya adalah setiap kita orang-orang yang percaya pasti akan ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus di langit dan bumi yang baru. Nanti mungkin kalau kita sudah bertemu dengan Tuhan Yesus, kita baru tahu, oh ternyata aku jadi umur segini ya. Begitu ya. Ya Fluffy, tapi ini pertanyaan yang baik sekali, yang bagus sekali dari Fluffy. Dan dari anak-anak semua pertanyaannya keren-keren, bagus-bagus, dan kalian semua hebat-hebat buat kami. Ini jadi PR-nya kita-kita. Kalau cerita tuh yang bener ya. Yang lengkap ya, lose-lose, supaya anak-anak tuh benar-benar bisa paham, nggak boleh salah ya. Jadi ini juga jadi PR buat lose-lose. Terima kasih sekali sama anak-anak yang sudah bertanya. Ini juga menjadi apa ya? Jadi pembelajaran buat kita yang mungkin tadinya kita nggak pikir, akhirnya kita mikir gitu kan ya. Kita mikir, oh ya jawabannya apa? Thank you ya buat anak-anak, dan juga thank you buat Papi dan Mami yang juga sudah membantu anak-anak mengirimkan pertanyaan-pertanyaannya kepada kami. Kami sangat berterima kasih untuk kerjasama Papi dan Mami ya, dan juga kerjasama anak-anak yang sudah mau bertanya. Oke, jadi pertanyaan kita sudah habis nih ya Lose-Lose. Hari ini kita cuma sampai 6 pertanyaan supaya nggak panjang-panjang, supaya kalian enggak ngantuk nungguin Lose-Losenya jawab. Jadi hari ini cukup 6 pertanyaan saja ya. Dan terima kasih buat semua anak-anak yang sudah bertanya hari ini. Laos of Heaven, Laos of Caca, Laos of Vivi sangat-sangat bangga sama kalian. Dan Papi Mami tentu saja kita juga harus upgrade diri kita. Bukan cuma Lose-Lose sekolah minggu, tapi juga Papi Mami di rumah harus lebih rajin baca Alkitabnya, harus lebih rajin ikut PA-nya, harus lebih rajin ikut ibadahnya, supaya waktu anak-anak menjawab kita nggak jawab Banyak. anak bertanya gitu, kita bisa jawab lah setidaknya sekalaupun dikit gitu ya. Oke, jadi mari terus ikut pendalaman Alkitab kita setiap Rabu jam 7 malam, dan juga ibadah kita di jam 8 pagi setiap hari Minggu. Dan jangan lupa anak-anak, mulai minggu ini anak-anak ibadahnya jam 10 ya, karena Papi dan Mami sudah mulai kembali beribadah di gereja. Takutnya tidak keburu membantu anak-anak membukakan televisi, handphone dan lain sebagainya. Jadi kita akan ibadah di jam 10 pagi. Jangan lupa ya, kasih tahu teman-teman yang lain. Baik, Laos of Heaven di sini, Laos of Caca di sini. Laos of Vivi. kami undur diri ya anak-anak. Tapi sebelumnya kita belum berdoa loh, selesai. Kita berdoa dulu ya. Oke, Laos of Vivi, boleh pimpin kita di dalam doa? Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Kami boleh sama-sama belajar untuk mengenal firman Tuhan lebih lagi, Tuhan. Terima kasih juga buat anak-anak yang sudah bertanya. Biarlah anak-anak selalu diberkati Tuhan, diberikan hikmat, supaya mereka lebih mengenal Tuhan, mendalami Alkitab lebih lagi Tuhan, dan mencintai Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat malam anak-anak, selamat malam Papi dan Mami, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati. Dah.